Seorang mantan ratu kecantikan yang dulu tersenyum di panggung tiba-tiba menjadi tersangka pembunuhan. Bagaimana seorang gadis yang dikenal ramah bisa berubah menjadi pembunuh? Tanpa berlama-lama, mari kita mulai kisah yang mengejutkan ini. Arya lahir pada tahun 1997 dan tumbuh besar di Florida Selatan. Di mata teman-temannya, ia dikenal sebagai sosok yang ramah, ceria, penuh energi, dan mudah bergaul. Ia tidak pernah memilih-milih teman, membuatnya disukai banyak orang di sekitarnya. Pada tahun 2013, Arya untuk pertama kalinya mengikuti ajang kecantikan Miss Teen Florida. Dalam kompetisi tersebut, ia belum berhasil meraih posisi apapun. Namun kegagalan itu tidak memadamkan semangatnya. Tak lama kemudian, ia kembali mencoba peruntungan di tingkat regional dan berhasil memenangkan gelar Miss Charlotte County Teen USA. Kemenangan itu menjadi pencapaian penting baginya. Arya tampak menikmati perannya sebagai ratu kecantikan regional, terlebih karena ia mendapat dukungan penuh dari sang ibu. Setahun kemudian, pada 2014, di usia 16 tahun, Arya kembali berlaga di ajang Miss Teen Florida. Kali ini tekadnya jauh lebih besar. Ia datang dengan semangat kompetitif dan keinginan kuat untuk membawa pulang mahkota. Namun saat malam final tiba dan hasil diumumkan, namanya kembali tidak masuk dalam jajaran pemenang. Meski gagal meraih gelar utama, Arya menerima penghargaan Miss Amity, sebuah gelar yang diberikan kepada peserta paling ramah, bersahabat, dan paling disukai oleh kontestan lainnya. Penghargaan itu mencerminkan kepribadiannya yang hangat dan mudah diterima. Namun di balik senyum indah yang ia tampilkan di atas panggung, tersimpan rasa kecewa yang tak bisa ia sangkal. Mahkota Miss Teen Florida masih belum menjadi miliknya, dan kegagalan itu meninggalkan luka kecil yang perlahan ia pendam dalam diam. Sejak kegagalan itu, Arya perlahan menjauh dari dunia kontes kecantikan. Ia tak lagi mengikuti berbagai ajang dan memilih menjalani hidup yang lebih tenang seperti remaja pada umumnya. Tak lama kemudian, Arya bertemu dengan seorang pria bernama Nathan Ortiz. Keduanya saling tertarik, merasa cocok, dan akhirnya menjalin hubungan. Bagi Arya, Nathan adalah sosok yang ia anggap tepat, perhatian, hangat, dan membuatnya merasa dicintai. Namun pandangan itu tidak sejalan dengan ibunya. Sang ibu menilai Nathan membawa pengaruh buruk dan khawatir hubungan tersebut akan mengubah arah hidup Arya. Perbedaan pandangan ini perlahan memicu ketegangan di dalam rumah. Konflik antara ibu dan anak pun semakin sering terjadi. Pada usia 18 tahun, Arya mengambil keputusan besar. Ia meninggalkan rumah dan tidak melanjutkan pendidikannya. Arya memilih tinggal bersama Nathan di rumah orang tua Nathan di Lehigh Acres, Florida, sebuah kawasan di luar Fort Myers. Keputusan itu menjadi titik balik dalam hidupnya, langkah yang semakin menjauhkan dirinya dari keluarga. Pada 13 Oktober 2017, seorang wanita bernama Francesca menghubungi 911 untuk melaporkan bahwa pacarnya Matthew Eugene Collins tidak kunjung kembali ke rumah. Sehari sebelumnya, Matthew meminjam mobil milik Francesca. Ia mengatakan hendak pergi ke Fort Myers, sekitar 30 menit dari tempat mereka tinggal untuk memotong rambut. Awalnya tidak ada yang terasa janggal, namun seiring waktu berlalu, Matthew tak juga memberi kabar. Francesca mulai mencoba menghubunginya, tetapi ponsel Matthew sudah tidak aktif. Setiap panggilan yang ia lakukan langsung dialihkan ke pesan suara. Malam itu Matthew tidak pulang. Hingga keesokan harinya keberadaannya tetap tak diketahui. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Francesca akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan dengan menelpon layanan darurat 911. 6 hari setelah laporan orang hilang itu dibuat, polisi menemukan mobil milik Francesca dalam kondisi terbengkalai di sebuah jalan buntu. Pemandangan di lokasi langsung menimbulkan kecurigaan. Kaca depan mobil terdapat bekas tembakan. Saat pintu dibuka, jok bagian depan dipenuhi darah, sementara beberapa komponen elektronik telah dicabut. Di bagasi, penyidik menemukan bercak darah bercampur tanah dan pasir. Namun, satu hal yang paling mencolok, Matthew tidak ada di sana. Penyidik kemudian mulai menelusuri kemana Matthew pergi dan dengan siapa ia terakhir terlihat. Mereka mewawancarai orang-orang terdekatnya dan menggali latar belakangnya. Matthew dikenal memiliki temperamen keras, mudah tersulut emosi, dan kerap terlibat perkelahian. Ia juga memiliki riwayat penyalahgunaan narkoba dan pernah dipenjara karena pencurian serta perdagangan barang curian. Meski begitu, setelah bebas, ia berusaha memperbaiki hidupnya.
Ayahnya bahkan mengaku khawatir putranya mungkin kembali terjerumus pada narkoba. 9 hari setelah Matthew dinyatakan hilang, penyidik memperoleh izin untuk mengakses data ponselnya. Dari pelacakan GPS, mereka mengetahui bahwa ponsel Matthew sempat berhenti di sebuah toko swalayan. Rekaman CCTV menunjukkan Matthew keluar dari mobil dan masuk ke toko bersama seorang pria bertubuh tinggi dan kurus. Keduanya tampak akrab. Sekitar 10 menit kemudian, mereka kembali ke mobil dan pergi. Data GPS terakhir mengarah ke sebuah rumah di Lehigh Acres. Sinyal ponsel Matthew berhenti tepat di sekitar properti itu, rumah milik seorang pria bernama Nathan. Setelah dianalisis, pria dalam rekaman CCTV dipastikan adalah Nathan, orang terakhir yang terlihat bersama Matthew. Ketika penyidik mendatangi rumah orang tua Nathan, mereka mendapat informasi bahwa Nathan dan pacarnya Arya sudah beberapa hari tidak terlihat. Di dalam rumah, penyidik juga memperhatikan tanah yang tampak baru saja digali. Dengan surat perintah penggeledahan, mereka memeriksa rumah tersebut. Di garasi, ditemukan sekop dan gerobak dorong yang masih menyisakan tanah dan pasir. Jenis tanahnya identik dengan yang ditemukan di bagasi mobil Francesca. Namun, Matthew masih belum ditemukan. Pada 27 Oktober 2017, Nathan dan Arya datang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Arya diwawancarai lebih dulu. Ia terlihat tenang dan menjawab pertanyaan dengan lancar. Ia menceritakan bahwa pada malam 12 Oktober, ia, Nathan, dan Matthew berkumpul bersama. Mereka berkeliling menggunakan mobil yang dikemudikan Nathan, dengan Matthew duduk di kursi depan dan Arya di belakang. Mereka sempat singgah di toko swalayan sebelum melanjutkan perjalanan di sekitar Lehigh Acres. Menurut Arya, setelah keluar dari jalan raya, Matthew mengeluarkan dan menggunakan narkoba. Nathan marah, ketegangan meningkat dan pertengkaran pun terjadi. Situasi memanas ketika Matthew mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke Nathan. Nathan menepis senjata itu hingga terjatuh ke kursi belakang. Dalam kondisi panik dan mengaku sedang hamil, Arya mengatakan ia merasa Nathan dalam bahaya. Saat kedua pria itu masih terlibat cekcok, Arya mengambil pistol tersebut dan menembak Matthew. Setelah penembakan itu, mereka pulang ke rumah. Arya membersihkan diri lalu mengambil sekop dan mulai menggali lubang di samping rumah. Karena tanahnya keras dan sulit digali, ia meminta Nathan membantu memindahkan tubuh Matthew ke bagasi mobil menggunakan gerobak dorong. Mereka kemudian membawa jasadnya ke area hutan kecil yang berjarak sekitar 10 hingga 30 meter dari rumah dan menguburkannya di sana. Setelah pengakuan tersebut, malam itu juga Arya mengantar penyidik ke lokasi tersebut. Tim forensik menggali dan menemukan jasad Matthew terkubur di dalam tanah. Nathan pun memberikan keterangan serupa, menyatakan bahwa Arya menembak Matthew untuk membela diri. Saat penyidik memverifikasi pengakuan Arya yang menyebut dirinya sedang hamil pada saat kejadian, mereka tidak menemukan satupun bukti medis yang mendukung klaim tersebut. Di sisi lain, hasil wawancara dengan keluarga mengungkap bahwa Matthew memiliki kondisi medis tertentu yang membuat pergerakan tangannya tidak sepenuhnya normal. Berdasarkan temuan-temuan itu, penyidik akhirnya menetapkan Nathan dan Arya sebagai tersangka. Meski motif pasti belum sepenuhnya terungkap, jaksa meyakini bahwa keduanya menghabisi Matthew dengan tujuan mengambil narkotika yang ia miliki. Arya yang saat itu berusia 20 tahun didakwa atas pembunuhan tingkat pertama serta tuduhan menghilangkan barang bukti dan menyembunyikan jenazah. Di persidangan, ia memilih mengaku bersalah. Sebuah langkah yang membuatnya terhindar dari kemungkinan hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Pada akhirnya, hakim menjatuhkan hukuman 40 tahun penjara. Sementara itu, Nathan berusia 21 tahun mengaku bersalah atas perannya membantu menutupi kejahatan setelah penembakan terjadi. Ia bekerja sama dengan penyidik, menunjukkan lokasi senjata dan bersaksi di persidangan. Atas kerjasamanya, ia dijatuhi hukuman 42 bulan penjara dan dibebaskan pada Oktober 2020 setelah menyelesaikan masa hukumannya. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di kisah berikutnya.